Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa. Suku anak dalam atau orang rimba yang tinggal di pedalaman hutan Provinsi Jambi kebingungan untuk memilih dalam pemilu 2024. Jumlah kertas suara dan pilihan calon yang banyak membuat mereka tersesat di kertas suara. Kita ikuti kisah selengkapnya dari liputan Ahadian Utama dan Hafiz Sahadeva dari VOA. Sejak pagi, sejumlah orang rimba, sebutan bagi suku anak dalam yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12 Jambi, keluar dari hutan menuju TPS 006 di Desa Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Di TPS ini, sejumlah orang rimba telah berkumpul untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu 2024. Ya, untuk memilih nyemploi. Ya, presiden tapi dipilih juga, yang di kampung kita dipilih juga itu. Namun, mereka terlihat bingung ketika melihat pilihan di kertas suara. Nomor 4 ni yang paling dapat pemerintah siapa man. Serah sama kita lah. Kehendak kita menurut kita. Sebagian besar orang rimba tak bisa baca tulis, sehingga kesulitan dalam mencoblos. Agak tentu. Aku yang nggak pergi ke Komunitas Konservasi Indonesia, WARSI, yang selama ini mendampingi orang rimba, mengibaratkan mereka tersesat dalam kertas suara. Kalau orang rimba itu relatif dia tuh membaca gambar. Kalaupun dia bisa membaca nama, tapi siapa nama itu gitu ya? Itu siapa orang-orang itu dia tidak punya pengetahuan yang memadai untuk itu. Untuk memilih, mereka dibantu oleh keluarga mereka yang bisa baca tulis. Dia udah tahu angka berapa ataupun nama-namanya siapa nggak tahu. Jadi perlu didampingi biar dijelaskan. Dia akan bilang namanya Mas ini, misalnya Pak ini. Jadi kita yang cari ini dia. Meski telah memilih, mereka belum memahami sepenuhnya manfaat pemilu bagi mereka. KPU sendiri juga sudah pernah turun ke lapangan untuk sosialisasi ke orang rimba seperti apa saja yang mereka harus pilih, warna-warna surat suara yang mereka harus pilih, lalu juga kami memperkenalkan kepada mereka bahwasanya mengimbau kepada mereka bahwasanya penting sekali suara mereka untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Rendahnya tingkat pendidikan orang rimba menyulitkan mereka untuk menentukan pilihan. Sebenarnya bagi orang rimba, pemilu dan tidak pemilu itu relatif belum ada manfaat langsung yang mereka rasa gitu. Karena menurut mereka perjuangannya itu ya tetap perjuangan untuk hidup gitu ya. Hari ini harus cari, besok harus cari gitu. Jadi mereka masih belum merasa apa sih sebenarnya dari pemilu ini yang bisa mereka dapatkan langsung gitu. Namun, meski belum mengerti apa dan siapa yang mereka pilih, mereka tetap menaruh harapan kepada presiden yang terpilih nanti. Warga-warga anak suku dalam ini berharap pada Bapak Presiden setelah jadi terpilih dia menemui langsung wilayah dan kondisi keadaan kehidupan anak suku dalam. Ya, apa baik kesulitan anak suku dalam mungkin bisa-bisa mudah-mudahan alhamdulillah dia temui juga. Orang rimba mulai ikut serta dalam pemilu sejak 2009. Dalam pemilu 2024 ini, ada lebih dari 1.800-an orang rimba terdaftar dalam DPT. Jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Dari Jambi, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA. Warga teritori Palestina di tepi barat mengatakan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, para pemukim Israel telah secara signifikan meningkatkan kekerasan. Mereka memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka, namun sebuah dewan pemukim mengklaim bahwa kekerasan telah menurun. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Konfrontasi antara pemukim Israel dan warga Palestina di tepi barat telah meningkat selama setahun terakhir di bawah pemerintahan sayap kanan Israel. Namun menurut OCHA, Organisasi Kemanusiaan PBB, insiden-insiden tersebut meningkat 2 kali lipat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang yang terjadi setelahnya. Para petani dan penggembala Palestina mengatakan bahwa banyak pemukim yang menerima senjata dari pemerintah. كان سيء وصار أسوأ. احنا من كل الحرب ما قدرناش نصل أرضنا، الأرض بدها حريث.
صح إننا نحرثها. الأرض بدها تلقط زيتون، إن لقطت حب الزيتون هيو بنقدر نوريكم إياه كل الزيتون ظل على شجره. Ini adalah area C, 60% wilayah tepi barat yang berada di bawah kendali penuh Israel. Disinilah semua permukiman Yahudi dibangun, yang dipandang ilegal menurut hukum internasional. Kelompok garis keras Israel telah lama berusaha mencaplok wilayah ini dan menekan warga Palestina untuk pindah ke wilayah yang berada di wilayah kendali Palestina sepenuhnya. Pemerintah Amerika Serikat mencermati laporan mengenai peningkatan serangan dari pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat ini. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap setidaknya 4 pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak 7 Oktober, warga Palestina telah mengevakuasi setidaknya 16 komunitas di area C, menurut kelompok hak asasi manusia Israel, B'Tselem. أول في مشاكل بين يعني السويين بس من بعد انقصاد حرب غزة يعني وصلت لدرجة إنه بدك تحدى منه. Perwakilan pemukim Yahudi mengklaim bahwa serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina menurun. Yang naik menurutnya justru serangan warga Palestina terhadap warga Israel. IDF citing police reports said that after the October 7th attack, violence carried out by Jews in Judea and Samaria actually dropped by around 50% in the month of October and then another 50% in the month of November. Namun klaim ini dibantah oleh para relawan Israel dan relawan internasional yang mendampingi warga Palestina di Bukit Hebron Selatan dari gangguan pemukim. A system of really violent attacks on the Palestinians in Area C was like as a sort of revenge attack, but also as a way of saying, we've got our opportunity, now we can get rid of them. Almost every village in Area C had at least one, if not several violent attacks, many of them on October 7th itself. Selain AS, pemerintah Inggris juga baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap 4 pemukim Israel. Disusul Prancis yang baru mengumumkan sanksi terhadap 28 pemukim Israel. Dari tepi barat dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Para seniman gergaji mesin unjuk kebolehan dalam Extreme Carving Show atau pameran ukiran ekstrim di negara bagian Washington. Diperlukan keterampilan khusus untuk mengubah kayu cedar menjadi ukiran-ukiran bernilai seni. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA Washington DC. Aroma kayu cedar yang kuat begitu terasa dalam Extreme Carving Show. 20 seniman gergaji mengambil bagian dalam acara 3 hari di Arlington, Washington ini dan memamerkan hasil karya mereka. Lane Warden mengatakan penting untuk berimprovisasi. Sometimes you start doing a bear and you might end up with a bird. You know, if you mess up on a cut, that doesn't necessarily mean you messed up the whole carve. It just means, you know, you gotta change direction. My mind's going 100 miles per hour every single time I'm carving. Burung elang, serigala, cukup populer di kalangan seniman. Namun Warden mengukir buaya, sesuatu yang tidak biasa dilihat di negara bagian Washington. I get bored doing the same thing over and over again. So when I come to these shows, I just like people to see that there's, you know, other carvers out there that try new things all the time. Bagian paling menantang baginya adalah ukuran dan berat kayu. The wood gets pretty heavy, like that Groot over there. That Groot probably weighs 300 pounds, so that's always the challenge, is just picking it up. Ukiran gergaji dipandang didominasi oleh laki-laki. Tapi beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemahat perempuan. For me, it's not so much about the competition, it's actually about the company and all the amazing people that participate in this event. Leigh Woody, yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat lunak, mulai menekuni seni ukir gergaji 7 tahun yang lalu, setelah mencoba membuat rumah untuk seekor tupai. It is a full body workout. A lot of the time doing these type of shows, I will have walked basically 10 miles around the carving, and then it's also for your arms and your upper body. You do this for 8-9 hours a day for 3 days straight, you definitely get tired. Outdoors Doshuren, yang dipanggil George oleh teman-temannya, datang jauh dari Mongolia, di mana ia mengukir patung dari es. I want to learn. The chainsaw carving is for me, where my country is very new. Ice carving is more hard. It's cold and more clothes and more tools.
I like more chainsaw carving. Para seniman veteran menegaskan bahwa mengukir tak sesulit yang diperkirakan. Anda hanya perlu melihat apa yang tersembunyi di balik balok kayu besar itu. Sebagai bentuk modern dari seni ukiran kayu, ukiran gergaji mesin berkembang pesat di Amerika Serikat pada 1980-an. Dan dalam 5 tahun terakhir, industri manufaktur produk-produk kayu di AS mencapai 9,8 miliar dolar atau setara 153 triliun rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.